memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Dia, Yesus Kristus Raja Surga. Tuhan Yesus memberkati. Sembah
Shalom semuanya, apa kabar? Selamat hari Minggu bagi kita semua dimanapun Anda berada. Saya sangat berharap kita semua dalam kondisi baik dan sehat. Kita sudah menikmati pujian dan menyembah Tuhan. Saya juga percaya saudara diberkati dan tiba waktunya kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman Praise and Worship, teman-teman pujian penyembahan yang sudah melayani kita bersama-sama. Dan saya mengajak kita berdoa untuk kita menerima firman Tuhan pada kesempatan yang baik ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Syukur kami naikkan kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan dan pertolongan kepada kami. Kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan menjadi harum di hadapan-Mu. Dan sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu, merenungkan bersama-sama. Urapilah hamba-Mu, dan urapi juga semua kami, jemaat-Mu, dimanapun saja berada. Karena kami tahu, kuasa dan hadirat-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau juga menerima kebenaran firman ini, menjadi kekayaan bagi kami pribadi lepas pribadi. Dan berikanlah kami pengertian demi pengertian yang baru. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang kami renungkan sanggup menolong hidup kami, menuntun kami, memberikan kekuatan, bahkan membuat kami semakin teguh dalam segala kondisi yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu dasarkan renungan firman ini hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang siap terima firman Tuhan, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Amin. Saat ini jemaat Tuhan, saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan, dan saya kasih tema, dalam segala keadaan, bersyukurlah. Kita masih ada di masa pandemi. Apalagi kita yang tinggal di Provinsi Jawa Tengah, kita tahu beberapa hari dan hari ini mungkin masih begitu situasi dan suasana cukup mencekam, kurang lebih seperti itu ya. Tetapi dalam hal apapun, kita belajar mengucap syukur. Dalam keadaan apapun, kita belajar mengucap syukur. Kenapa kita harus belajar? Karena tidak ada orang yang sempurna. Tetapi Tuhan berjanji akan menolong Anda dan saya. Dan oleh karena itu, dalam segala keadaan, bersyukurlah. Nah, saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan ini. Dan kiranya biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Memberikan pengharapan dan kekuatan yang baru bagi Anda dan saya. Saya mulai di dalam surat 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Surat 1 Tesalonika atau kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Firman Tuhan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Bersyukur adalah hal yang dikehendaki Allah jika kita memperhatikan ayat firman Tuhan ini. Tapi seringkali menjadi hal yang sangat sulit bagi manusia. Mengapa? Karena kita mau kehendak kita saja yang terjadi. Bukan kehendak Tuhan. Tahukah kita? Di situasi yang tidak baik, di situasi yang buruk sekalipun, itu tidak mengubah bahwa Tuhan itu baik. Nah, oleh karena itu, bersyukur itu adalah kehendak Tuhan. Dalam segala hal disebut juga dalam segala keadaan. Keadaan apapun tentunya. Nah, oleh karena itu jemaat Tuhan, di kesempatan yang baik ini, kita berjumpa lagi di dalam ibadah online. Dan saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan.
untuk kita bisa mengerti maksud Tuhan dan memberikan pengharapan dan kekuatan bagi kita di tengah situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Ada 3 yang mau saya sampaikan kepada kita, yang mungkin yang akan menjadi berkat bagi Anda dan saya. Yang pertama, dalam segala keadaan bersyukurlah. Yang pertama adalah kita harus memiliki kesadaran akan kasih Tuhan yang luar biasa. Karena Dia mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Oleh karena itu kesadaran ini harus menjadi milik Anda dan saya. Dia mengasihi kita, Dia menyelamatkan kita. Bukan berarti terus situasi dan kondisi semuanya seperti yang kita harapkan. Bukan begitu saja maksudnya. Nah, oleh karena itu memiliki kesadaran akan kasih Tuhan yang luar biasa dan keselamatan yang diberikan kepada kita, ini akan menolong kita melewati hidup kita di masa sulit dengan kekuatan Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan dengan jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuan daripada kita bersyukur dalam segala hal adalah agar kita bisa semakin teguh berpengharapan kepada Tuhan. Ucapan syukur ini adalah perkataan dan sikap umat Allah kepada Allah. Nah, kalau hanya mau kehendak kita saja yang terjadi, maka akan susah kita untuk bersyukur. Mungkin sebagian orang bertanya, kan gak gampang Pak. Betul, memang tidak mudah. Tetapi itu yang dikehendaki Allah. Agar Anda dan saya mengucap syukur. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memiliki sikap untuk menyadari bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu mendatangkan kebaikan. Dan mendatangkan kebaikan itu bagi Anda dan saya. Keuntungannya bagi Anda dan saya mendatangkan kebaikan. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Dikatakan dengan jelas, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dijelaskan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang lain, hanya satu, untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin kita seringkali mungkin bisa kita bertanya demikian, di mana Allah turut bekerja? Jika saudara mendengarkan firman Tuhan, di sanalah Allah sedang berbicara kepada kita untuk memberikan kekuatan dan pengharapan. Semakin sering Anda dan saya merenungkan firman Tuhan, semakin kita berpengharapan. Semakin sering Anda dan saya mendengar firman Tuhan, semakin kita berpengharapan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di mana lagi Allah turut bekerja? Pada saat Anda dan saya masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita menikmati hadiratnya. Di sana ada kekuatan baru yang diberikan kepada Anda dan saya. Di mana lagi Allah turut bekerja? Di dalam doa-doa kita. Seringkali hal-hal seperti ini kita nggak mau. Kita pikir, hal sepele, tidak mendatangkan keuntungan. Tapi tahukah Anda dan saya bahwa Anda dan saya memerlukan kekuatan di dalam jiwa ini. Dan itulah sebabnya kita perlu merenungkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan,
Kita perlu ada di dalam hadirat Tuhan. Kita perlu ada di dalam persekutuan doa. Berdoa bersama-sama. Agar kita bisa merasakan kebaikan dan kehadiran Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang buruk. Tetapi jika kita mau dengan rendah hati, kita datang kepada Tuhan, meminta kekuatan dan tuntunannya, maka Anda dan saya akan memperolehnya. Bukankah firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan, maka bukannya. Pada saat kita mencari Tuhan, kita pasti menemukannya. Tuhan tidak jauh dari kita. Cuma seringkali kita tidak mau menyediakan waktu bagi Tuhan. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu ya dan amin. Contoh sederhana. Di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Tentang peristiwa Yusuf. Kita tahu bagaimana perjalanan hidup Yusuf. Begitu Yusuf menghadapi tantangan, pahitnya hidup ini. Bukan dalam waktu yang singkat. Dalam waktu yang bisa dikatakan cukup panjang. Tetapi firman Tuhan, ya dan amin. Di sanalah benar, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Makanya di dalam Kejadian pasal yang ke-50, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Amin. Rancangan Allah bagi Anda dan saya bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh pengharapan. Berarti ada kebaikan Allah di dalam masa depan kita. Nah, bagaimana kita bisa melihat kebaikan Allah itu? Sedangkan kita tidak mau merenungkan firman, sedangkan kita tidak mau menerima firman, sedangkan kita tidak mau ada di dalam hadiratnya, sedangkan kita tidak mau berdoa. Bagaimana kita bisa melihatnya? Nah, oleh karena itu saya mau mengajak, saya mau dorong Anda dimanapun saja Anda berada. Dalam segala keadaan, bersyukurlah. Karena dengan bersyukur, Anda dan saya akan mendapat kekuatan baru. Memiliki kekuatan baru yang daripada Tuhan. Yang ketiga, jika kita ingin tenang, bersyukurlah. Ya, jika kita ingin tenang, bersyukurlah. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jika ingin tenang, bersyukurlah. Jangan tenang dulu baru bersyukur, bukan. Tetapi bersyukurlah, maka kita akan mengalami ketenangan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Di situasi seperti ini, kekhawatiran merajalela. Mungkin ada yang tidak khawatir tentang makanan, mungkin ada yang tidak khawatir tentang keuangan, tetapi ada yang khawatir tentang kondisi yang masih belum selesai. Bahkan bisa dikatakan ada di beberapa tempat begitu naik, melonjak tajam. Itu bisa menyebabkan orang khawatir. Tetapi firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Nah, bagaimana agar kekhawatiran itu tidak kita alami? Dijelaskan di sini, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apakah ucapan kita bentuk syukur kepada Tuhan? Apakah ucapan kita bentuk hormat kepada Tuhan? Atau sebaliknya, perkataan yang sembrono, perkataan yang kosong, perkataan yang kotor yang keluar? Bagaimana mungkin?
Jika perkataan sembrono yang kosong dan kotor keluar di dalam kita, penuh syukur? Jelas tidak. Karena apa yang keluar itu keluar dari dalam. Berarti pada saat perkataan yang kosong, sembrono, perkataan yang tidak memberkati, berarti menunjukkan bahwa kita tidak ada syukur. Berarti janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di kalimat selanjutnya dikatakan demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah, pada saat kita menyatakannya di dalam doa dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Gak masuk akal apa? Memang tidak masuk akal. Karena melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu. Saudara mau tenang? Saudara mau teguh? Tidak tergoncang di situasi apapun? Saya mau mengajak kita bersama-sama. Saudara mau damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiranmu? Ayo, naikkan syukur kepada Tuhan. Nyatakanlah di dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Itu jauh lebih baik daripada kita habiskan waktu kita hanya untuk perkataan yang tidak memberikan kekuatan, yang tidak memberkati, hanya umpatan, bahkan mungkin yang kosong, yang tidak ada isinya, yang kotor. Justru itu membuat semakin kita khawatir dan bingung dan takut. Nah, oleh karena itu jemaat Tuhan, saya tidak akan berlama-lama. Saya berharap renungan singkat ini, sharing singkat ini, memberkati Anda dan saya. Dalam segala keadaan, bersyukurlah. 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 Karena ucapan syukur sanggup memberkati baik kita sendiri juga orang lain. Haleluya. Nah, oleh karena itu, dimanapun Anda berada, dalam situasi seperti ini, situasi yang mungkin tidak menguntungkan, yang tidak berpihak kepada kita, tetapi firman Tuhan mengajak kita mengucap syukurlah. Akan ada kekuatan surgawi yang kita terima. Orang yang bersyukur adalah orang yang siap berjalan dengan Tuhan. Perjalanan yang panjang masih kita hadapi jika kita belum selesai di dunia ini. Tetapi hadapilah bersama dengan Tuhan. Berjalanlah bersama dengan gembala kita yang agung. Agar kekuatan demi kekuatan, pengharapan demi pengharapan menjadi milik kita, orang yang percaya. Janji Tuhan, ya dan amin. Janji Tuhan itu benar adanya. Dalam segala keadaan, bersyukurlah. Sekali lagi, dalam segala keadaan, bersyukurlah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah kita pada kesempatan kali ini, dan saya mengajak kita berdoa, dan untuk saudara menerima doa berkat. Jika saudara ada di rumah saudara, mungkin saya bisa mengajak saudara bersama-sama untuk berdiri, untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bisa merenungkan firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Begitu juga terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang terus mengawal kami dari waktu ke waktu. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Biarlah kiranya anugerah-Mu berlimpah-limpah atas bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden dan jajarannya, TNI, Polri, dan seluruh pemerintahan yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Begitu juga berdoa saat ini untuk tim gugus tugas nasional maupun daerah.
Engkau juga memberikan mereka hikmat dan kekuatan. Kami menyerahkan situasi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hikmat-Mu, hikmat yang baik yang datang daripada Tuhan, memimpin kami dan menolong kami dalam situasi seperti ini. Terima kasih. Kami juga menyerahkan kehidupan kami dari waktu ke waktu. Dan juga tak lupa hamba-Mu berdoa Tuhan. Jika ada yang menyaksikan online service ini, dan mereka belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah kiranya Engkau memberkati mereka dan menuntun mereka. Dan biarlah mereka mengambil keputusan untuk mengiring Engkau, mengambil arah untuk mengikut Tuhan, dan Engkau memimpin mereka dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami berdoa juga saat ini untuk semua saudara-saudara kami, sahabat kami, dan semuanya yang bekerja di rumah sakit, yang bekerja di apotek, yang bekerja di situasi seperti ini. Tuhan, Engkau melindungi dan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk para medis. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun saja berada. Engkau memberkati, dan Engkau juga menyertai, memberikan pengharapan dan melindungi mereka. Kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini, umat Tuhan, marilah angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Segala yang baik kita terima daripada Tuhan. Dan oleh karena itu, terimalah segala berkat daripada Bapa di surga. Cinta kasih dan rahmat-Nya di dalam Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menjadi kekayaan kita. Kita terima saat ini di sini sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua. Maranatha. Oleh karena itu kami terima berkat ini dan kami dasarkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.